Nyepi merupakan hari suci umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Hari Nyepi jatuh pada hitungan tilem kesanga atau 9, yang diyakini sebagai hari penyucian dewa-dewa di pusat samudra. Dalam bahasa Sanskerta, Nyepi bermakna sepi atau tenang. Nyepi merupakan momen bagi umat Hindu untuk merenung dan memurnikan diri, sehingga diharapkan mampu memperoleh keselarasan antara alam semesta, manusia, dan Tuhan. Tidak seperti perayaan Tahun Baru Masehi yang identik dengan kemeriahan, Tahun Baru Saka dirayakan dalam keheningan. Pada hari Nyepi, umat Hindu akan berdiam di dalam rumah untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan, Sang Hyang Widiwasa, untuk menyucikan Bhuwana Alit, alam manusia, dan Bhuwana Agung, alam semesta. Bagi umat Hindu, Hari Raya Nyepi merupakan awal tahun pembaruan yang menandai kerukunan dan toleransi antarumat beragama. Hari Raya Nyepi diperingati tepat pada saat manusia terhindar dari pertikaian dan peperangan. Peperangan antar suku bangsa yang memperebutkan wilayah dan kekuasaan kerap terjadi di masa India kuno. Selama berabad-abad, bangsa Saka, Pahlava, Yuehchi, Yavana, dan Malavasilih berganti menguasai wilayah-wilayah yang dikenal subur dan makmur. Konflik antar bangsa tersebut akhirnya berakhir setelah Raja Kaniska I dari bangsa Saka berhasil merukunkan bangsa-bangsa yang bertikai. Sejak saat itu, India menggunakan sistem kalender suku Saka yang dimulai pada tahun 78 Masehi. Sementara itu, bulan pertama dalam tahun Saka yaitu Chaitra berada di antara bulan Maret dan April dalam penanggalan Masehi. Tahun baru Saka inilah yang kemudian dirayakan oleh umat Hindu di India, hingga kemudian masuk dan digunakan oleh umat Hindu di Indonesia. Di balik perayaan ini juga terdapat mitos atau cerita yang menjadi latar belakang adanya perayaan Nyepi, di mana Raja Bali, Ida Idewa Agung Jambe mengalami permasalahan dengan abdi dalem, pengawal kerajaannya yang berselisih paham dan memicu konflik dalam kerajaan. Agar konflik tersebut bisa diselesaikan dengan damai, maka Ida Idewa Agung Jambe memutuskan dan memerintahkan semua aktivitas di Bali berhenti dan dijalankan dengan ketertiban dan kedamaian selama 1 hari penuh. Rangkaian upacara Hari Raya Nyepi. Sebelum melakukan rangkaian upacara Hari Raya Nyepi, terdapat beberapa aturan yang harus diperhatikan ketika merayakan Tahun Baru Saka atau Hari Raya Nyepi. Aturan-aturan ini disebut Catur Brata Penyepian, yang terdiri dari Amatigeni, yaitu pantangan bagi umat Hindu untuk menyalakan api, listrik, cahaya, atau unsur lain yang identik dengan sifat amarah seperti api. Amati lelangwan, yaitu larangan untuk berfoya-foya atau bersenang-senang secara berlebihan saat perayaan Nyepi. Amati lelungan, yaitu larangan untuk bepergian sekaligus anjuran untuk berdiam di dalam rumah. Amati karya, yaitu larangan untuk bekerja selama Hari Raya Nyepi selama 24 jam. Perayaan Hari Raya Nyepi di Bali terdiri dari serangkaian upacara dan ritual mulai dari melasti, tawur kesanga, pengerupukan, nyepi, hingga ngembak geni. Melasti. Ritual melasti dilakukan 3 hari menjelang Hari Raya Nyepi. Tujuannya adalah untuk membersihkan segala sesuatu yang dimiliki atau benda-benda yang disakralkan.
Benda-benda tersebut dibawa dan dibersihkan di laut, sungai, danau, atau sumber mata air lainnya. Tawur Agung Kesanga atau Mecaru. Ritual Tawur Kesanga dilakukan sehari sebelum Nyepi yang dimaksudkan sebagai bentuk penyucian atas unsur-unsur jahat dalam diri manusia. Pada hari ini, seluruh umat Hindu di semua tingkatan masyarakat mulai dari keluarga, banjar, desa, kecamatan, dan seterusnya memberikan caru, sesajian, kepada para buta yang dilakukan pada siang hari atau tengai tepet sebagai bentuk butayatnya untuk kesejahteraan dan keselarasan alam. Ritual Tawur Kesanga dilakukan sehari sebelum Nyepi yang dimaksudkan sebagai bentuk penyucian atas unsur-unsur jahat dalam diri manusia. Pada hari ini, seluruh umat Hindu di semua tingkatan masyarakat mulai dari keluarga, banjar, desa, kecamatan, dan seterusnya memberikan caru, sesajian, kepada para buta yang dilakukan pada siang hari atau tengai tepet sebagai bentuk butayatnya untuk kesejahteraan dan keselarasan alam. Pengerupukan. Setelah mecaru, ritual dilanjutkan dengan menyebarkan nasi tawur, mengobor-obori rumah dan pekarangan, menyemburi rumah dengan mesiu, serta memukul benda-benda untuk menciptakan kegaduhan. Ritual ini dimaksudkan untuk mengusir bhutakala atau kekuatan negatif yang mengganggu keseimbangan alam dan kehidupan manusia dari lingkungan rumah. Salah satu bagian paling ikonik dari pengerupukan adalah parad ogoh-ogoh, patung raksasa yang melambangkan kekuatan jahat dan nafsu duniawi. Ogoh-ogoh dibuat dengan kerangka bambu dan bahan ringan lainnya, dihiasi dengan detail artistik yang mencerminkan berbagai wujud makhluk mitologis atau karakter menyeramkan. Menjelang malam, masyarakat mengarak ogoh-ogoh mengelilingi desa dengan diiringi gamelan dan obor, menciptakan suasana magis dan penuh energi. Setelah diarak, ogoh-ogoh biasanya dibakar sebagai simbol pemusnahan kekuatan negatif, membersihkan alam semesta sebelum memasuki hari suci Nyepi, saat umat Hindu menjalani refleksi dan penyucian diri dalam keheningan. Tradisi ini tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga menjadi ajang kreativitas seni dan memperkuat rasa kebersamaan. Ngembak Geni. Tahap akhir dari rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi adalah Ngembak Geni yang menandakan berakhirnya masa penyepian. Masyarakat diperbolehkan beraktivitas kembali seperti sedia kala. Umumnya, umat Hindu akan melakukan Dharma Shanti dengan mengunjungi tetangga, rekan, dan sanak saudara untuk saling mengucap syukur dan memaafkan satu sama lain. Rahajeng Rahina Nyepi Semeton Sareng Sami. Selamat Hari Raya Nyepi untuk semua saudara. Rahajeng Nyanggra Rahina Nyepi, tetap malaksana becik mangda polikarma sane beci. Selamat merayakan Hari Raya Nyepi, tetaplah berbuat baik agar mendapatkan karma baik. Svaha.